Hello, what's up everyone and welcome to Creative Academy. Tak sedikit dari kalian yang masih kebingungan bagaimana cara memilih layanan hosting yang baik, yang memiliki banyak fasilitas dan juga fitur, tapi dengan harga yang terjangkau. Tunggu. Atau bahkan kalian belum tahu apa itu web hosting. Di video kali ini, aku akan bahas bagaimana tips memilih layanan hosting yang baik yang memiliki banyak fitur dan juga fasilitas yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu apa itu hosting. Kita mulai dari internet. Internet adalah evolusi media terbesar setelah radio dan juga TV. Dan jika kalian tahu nih, sekarang itu di mana-mana. Internet. Smartphone pakai internet. TV pun bahkan sekarang menggunakan internet. Smart TV. Dan bahkan mungkin zaman sekarang, internet itu udah menjadi kebutuhan pokok. Digunakan di berbagai macam hal. Dari mulai sekolah, work from home, hingga makan pun kalian pasti menggunakan internet. Sampai tidur. Dan kayaknya nih, satu hari tanpa internet itu rasanya, dunia itu serasa kosong dan juga hampa. Oke, kembali lagi ke topik. Dulu, jika suatu perusahaan ingin menyimpan datanya, lalu ingin mempublikasikannya supaya bisa diakses oleh banyak orang, misalnya ingin membuat website company profile yang bisa diakses oleh banyak orang, sehingga orang lain bisa mengenal perusahaan itu, mereka harus membangun yang namanya web server. Tunggu, muncul istilah lagi. Apa itu web server? Jadi, web server adalah sebuah software yang berfungsi untuk melayani dan menerima permintaan yang dikirimkan oleh user kepada server, kemudian hasilnya akan dikirimkan kembali kepada user sesuai dengan permintaan yang telah dikirimkan oleh user kepada server. Layanan ini bisa merujuk sebagai software maupun hardware. Oke, langsung ke intinya aja. Jadi, jika kalian pengen punya suatu website yang bisa diakses secara publik atau bisa diakses oleh banyak orang, ya kalian harus punya yang namanya web server. Ya udah bang, ayo kita bikin aja web server, let's go. Faktanya, untuk membuat web server tidak semudah itu. Membutuhkan peralatan dan juga infrastruktur yang mumpuni supaya web server kita bisa berjalan dengan baik dan juga semestinya. Dan itu semua membutuhkan effort yang gak mudah dan juga biaya yang gak murah, bro. Ataupun nih, misalnya teman-teman pengen tetap bikin web server sendiri, teman-teman minimal harus persiapkan peralatan-peralatan. Yang pertama itu komputer spek dewa. Kenapa harus spek dewa? Ya, yang namanya server harus siap melayani permintaan-permintaan berat sekalipun. Dan juga harus siap untuk non-stop. Lalu yang kedua, peralatan jaringan untuk infrastrukturnya nanti. Lalu yang ketiga juga tentunya internet yang stabil dan juga non-stop. Kenapa harus non-stop? Ya, supaya website kita bisa diakses secara 24 jam. Lalu yang keempat, selanjutnya teman-teman harus persiapkan juga penyimpanan yang luas. Ya, untuk menyimpan data-data website teman-teman. Lalu yang kelima, teman-teman juga harus siap untuk maintenance. Karena peralatan-peralatan tadi tidak bakalan mungkin untuk bagus selamanya. Pasti suatu saat ada mengalami kendala. Nah, teman-teman harus siap nih mengenai maintenance-nya. Belum lagi masalah keamanannya. Terus bagaimana kalau mati listrik? Nah, saking sulitnya kalau kita ingin membuat web server sendiri dan berdasarkan kendala-kendala yang akan kita alami ketika kita membangun web server sendiri, maka muncullah satu layanan yang dinamakan dengan web hosting. Nah, sekarang apa itu web hosting? Web hosting adalah server tempat di mana data-data website kita itu disimpan, dikelola, dan diakses melalui internet. Data-datanya bisa berbagai macam, dari mulai file, dokumen, video, gambar, dan bahkan kenangan mantan pun juga bisa. Jadi ada nih suatu perusahaan yang menyediakan dan membuat servernya yang besar dan menyewakannya kepada personal ataupun untuk kepentingan bisnis. Jadi kita nggak perlu lagi nih ribet-ribet bikin web server sendiri. Selain biayanya yang bakalan mahal, kita juga nggak bakalan mungkin untuk memonitoring dan juga mengawasi ataupun memaintenance server tersebut supaya dapat berjalan dengan baik secara 24 jam. Ya terkecuali lu emang punya banyak duit dan juga punya tim untuk melakukan hal-hal tersebut. Begitu. Dan intinya adalah kita nggak perlu lagi bikin web server sendiri dan data-data dari website kita nggak simpan di lokal komputer kita, melainkan kita upload, kita simpan ke servernya milik orang lain yang memiliki infrastruktur yang mendukung, yang menyewakan space-nya kepada kita, sehingga website kita udah bisa diakses secara publik gitu, udah selesai. Kalau masih bingung, mari kita coba analogikan deh ya. Misalnya, ada seseorang yang memiliki begitu luas bidang tanah dan dia menyewakannya kepada kita dan kita menyewa kepada dia. Misalnya sebagian bidang tanahnya. Sebidang tanah itu yang kita sewa itu bisa kita analogikan sebagai
hostingnya. Dan dimana di dalam tanah itu kita bisa bangun yang namanya rumah. Dan rumah itu bisa kita analogikan sebagai website kita. Lalu selanjutnya yang namanya rumah itu pasti memiliki alamat kan? Domain itu bisa kita analogikan sebagai alamat dari website kita. Kenapa website kita itu bisa ada pengunjungnya atau visitorsnya lah ya? Nah, itu karena ada yang namanya infrastrukturnya. Dan apa itu infrastrukturnya adalah jalannya. Dan jalan ini bisa kita analogikan sebagai internet. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau hosting itu adalah tanahnya, dan di dalam tanah itu kita bisa bangun yang namanya rumah, di mana rumah ini bisa kita analogikan sebagai website kita. Dan yang namanya website atau rumah itu pasti ada yang namanya alamat rumahnya supaya mudah dikunjungi atau mudah diakses. Nah, itulah bisa kita analogikan sebagai nama domain. Nama domain itu adalah sebagai alamat dari website kita. Lalu supaya website kita itu bisa ada pengunjungnya, itu karena ada infrastrukturnya. Dan infrastrukturnya itu adalah jalan. Dan jalan ini bisa kita analogikan sebagai internet. Begitu, teman-teman. Ya udah bang, kalau gitu kita tinggal cari aja layanan hosting yang gratis, atau paling nggak murah, kita tinggal upload, udah, kita udah bisa dapetin website yang public. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Kalau kita lihat lagi di analoginya, website itu kita ibaratkan sebagai rumah, di mana rumah itu terkadang ada mengalami berbagai macam kendala. Atau misalnya ada penjahat deh ya. Dan di internet itu penjahat ada berbagai macam, dari mulai virus, malware, terus ada yang namanya hacker, dan juga lain sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman cari layanan hosting, teman-teman juga harus perhatikan fasilitas-fasilitas lainnya. Teman-teman juga harus perhatikan dari mulai security-nya, performa dari servernya. Teman-teman juga nggak ingin kan kalau website teman-teman itu nantinya lemot banget, dan security-nya itu malah bikin data teman-teman itu malah hancur atau dirusak oleh hacker atau virus misalnya. Nah, selain teman-teman perhatikan juga harganya, teman-teman juga harus perhatikan juga yang namanya fasilitas dari layanan hosting itu sendiri. Nah, jadi mungkin di sini aku akan kasih sedikit tips hal apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika kita lagi nyari layanan hosting. Yang pertama, tentunya adalah performa servernya. Perhatikan dari mulai bandwidth-nya, storage-nya, kecepatannya. Teman-teman nggak ingin kan kalau seandainya website teman-teman itu malah lemot di aksesnya. Dan kebanyakan biasanya customer itu lebih memilih membatalkan mengakses suatu website ketika websitenya itu terasa lebih lemot dan memilih berpindah ke website yang lain yang lebih cepat. Jadi teman-teman nggak ingin kan kalau kehilangan customer teman-teman. Itu yang pertama, perhatikan performa server. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus perhatikan security-nya. Apakah layanan web hosting teman-teman itu udah mendukung security yang lebih aman, misalnya terlindungi dari malware, virus, hacker, dan juga hal-hal berbahaya lainnya. Nah, teman-teman nggak ingin kan kalau seandainya data-data dari perusahaan teman-teman itu malah dicuri atau bahkan dirusak. Lalu yang ketiga, hal yang tak kalah penting adalah tim supportnya. Karena yang namanya suatu website mungkin saja terjadi suatu masalah. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan yang namanya tim supportnya. Supaya ketika terjadi suatu masalah di website teman-teman, teman-teman tinggal kontak aja tuh tim supportnya yang siap, sedia, dan membantu. Sehingga masalahnya cepat terselesaikan. Begitu. Lalu yang keempat, sebelum teman-teman langganan layanan web hosting, teman-teman harus perhatikan juga yang namanya review. Apakah baik atau enggak? Apakah pelanggan yang sudah pernah langganan di layanan hosting tersebut puas atau malah kecewa? Itu mungkin beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau langganan layanan hosting di suatu website. Nah, di sini aku punya rekomendasi layanan hosting terbaik di Indonesia, yaitu Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Yang pertama, emang aku udah pernah pakai Niaga Hoster dan juga sampai saat ini masih menggunakan Niaga Hoster. Yang kedua, hostingannya itu super cepat karena didukung Lightspeed Server yang membuat website teman-teman itu nggak usah khawatir lagi yang namanya lemot. Lalu yang kedua, Niaga Hoster ini juga memberikan keamanan ekstra karena sudah menggunakan teknologi Immunify 360 yang memungkinkan website teman-teman itu terlindungi dari serangan hacker, malware, virus, dan virus-virus berbahaya lainnya lah ya. Lalu yang ketiga, servernya itu selalu uptime, nyaris 100%, yaitu 99,98%. Ya mungkin 0,1% itu masalah-masalah hal yang tak terduga lah ya. Lalu yang keempat, tim supportnya itu siap sedia selama 24 jam. Jadi jika seandainya website teman-teman mengalami masalah ataupun kendala, ya tinggal kontak aja tuh tim supportnya, karena tim supportnya udah siap sedia 24 jam. Lalu selanjutnya untuk masalah pengalaman, Niaga Hoster juga udah berpengalaman ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang sudah berlangganan hosting di Niaga Hoster. Dan reviewnya pun jika teman-teman lihat di websitenya itu udah bagus-bagus banget ya. Lalu selain fasilitas-fasilitas yang udah diberikan tadi, yang terakhir, selain fiturnya yang diberikan cukup komplit, juga harganya itu relatif terjangkau. Jadi ya saya rasa Niaga Hoster ini adalah layanan hosting yang cukup worth it. Dan yang menarik, saat ini paket personal Niaga Hoster itu sedang ada promo up to 75%. Dan khusus teman-teman penonton Creative Academy, saya beri tambahan diskon
promo 10% dengan menggunakan kode kupon Creative Academy sebelum checkout. Jadi silakan teman-teman dimanfaatkan saja. Dan ada satu tambahan lagi nih teman-teman dari saya. Aku akan berikan source code website portofolio yang ini plus UI desainnya sekaligus. Untuk info lebih lanjutnya, silakan teman-teman cek link di deskripsi video di bawah. Oke, biar gak lama-lama lagi, selanjutnya mari kita mulai bagaimana sih berlangganan hosting di Niaga Hoster dan bagaimana cara kita supaya website kita bisa diakses secara publik dengan cara mengupload website kita atau data-data dari website kita ke servernya Niaga Hoster. Supaya gak lama lagi, mari kita mulai saja. Let's go! Oke, step pertama yang akan kita lakukan adalah mengunjungi website penyedia layanan hostingnya untuk berlangganan hosting di sana. Dan di sini, aku merekomendasikan website Niaga Hoster. Jadi, teman-teman boleh kunjungi aja websitenya, itu ada di niagahoster.co.id. Dan ini adalah tampilan dari websitenya. Jadi, di sini teman-teman boleh login aja dulu. Kita menggunakan Google ataupun akun Facebook bebas, terserah. Di sini aku akan menggunakan akun Google aja. Jika sudah login, kita akan coba scroll dulu ke bawah. Kita akan cari paket hosting di Niaga Hoster. Dan di sini ternyata ada berbagai macam pilihan paket hosting ya. Dari mulai yang termurah, yaitu adalah paket bayi, ada paket untuk pelajar, ada paket personal, dan juga paket bisnis. Dan menurut saya, paket personal di Niaga Hoster itu adalah paket yang paling worth it. Selain harganya yang terjangkau, paket personal ini juga ada diskon up to 75%. Dan selain itu juga, dengan menggunakan paket personal ini, teman-teman juga udah mendapatkan berbagai fitur yang cukup lumayan komplit. Jadi menurut saya ini adalah paket yang paling worth it banget. Jadi terserah sih teman-teman kebutuhan teman-teman yang mana. Dan di sini kita pilih aja yang paket personal. Nah, di sini teman-teman bebas pilih durasi paketnya. Dari yang 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan spesial untuk yang 3 tahun, itu diskon 75%. Jadi kita sekalian aja ya pakai yang 3 tahun. Lalu kalau kita scroll lagi ke bawah, kita bebas untuk pilih domain baru. Misalnya kita pakai apa nih? Agus Creative ID deh ya. Kita cek dulu domainnya apakah tersedia atau enggak. Nah, ternyata tersedia, dan jika kita memilih paket personal di Niaga Hoster, itu udah include dengan nama domainnya. Jadi nama domainnya itu gratis nih, teman-teman. Yang seharusnya kita membayar 145.000 untuk 1 tahun, dan ini dia kasih gratis. Kalau udah, ya kita tinggal tambahkan aja ke cart. Jika kita udah menambahkan ke cart, kita tinggal langsung klik lanjutkan saja. Nah, di sini juga teman-teman boleh menambahkan fitur tambahan ya. Di sini kayak auto install website WordPress, ada keamanan SSL sertifikat HTTPS, dan juga lain sebagainya. Ya, jika teman-teman membutuhkan, silakan tambahkan aja fitur tambahan ini. Kalau enggak, ya kita tinggal lanjutkan saja. Nah, di sini nih, teman-teman, sebelum teman-teman check out, teman-teman boleh gunakan kode kupon Creative Academy untuk mendapatkan diskon tambahan 10%. Jadi, di sini teman-teman tinggal ketik aja yang namanya Creative Academy. Tinggal gunakan saja. Setelah itu, teman-teman otomatis akan mendapatkan diskon 10% dari kode kupon tersebut. Jadi silakan digunakan saja. Yang seharusnya teman-teman tadi harus membayar sekitar 1 juta lebih. Nah, sekarang di sini teman-teman hanya harus membayar Rp955.598 untuk paket 3 tahun. Wow, itu cukup worth it banget ya. Dan untuk metode pembayaran, di sini teman-teman bisa pakai virtual account atau bisa konfirmasi manual juga. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kapasitas teman-teman ya. Jadi silakan aja di check out. Nah, di sini jika teman-teman udah berhasil berlangganan paket hosting di Niaga Hoster, kita akan upload website kita ke hosting dari Niaga Hoster. Kita bisa klik ke member area di sini. Nah, di sini teman-teman boleh scroll ke bawah. Nah, ini adalah paket yang udah teman-teman order tadi, dan sebenarnya website ini udah bisa teman-teman akses nih di web browser. Nah, jadi ini adalah tampilan default yang diberikan Niaga Hoster ketika teman-teman pertama kali berlangganan hosting di Niaga Hosternya. Jadi udah diberikan nih website defaultnya. Dan di sini kita akan upload website kita ke server Niaga Hoster. Kita kelola hosting di sini. Nah, ini adalah si panel dari Niaga Hoster. Langkah selanjutnya kita akan mengupload website kita ke server Niaga Hoster ini. Dan ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh Niaga Hoster. Dan jika teman-teman ingin lihat fitur lainnya, teman-teman bisa klik all features di sini. Karena di sini kita akan mengupload website kita, jadi kita langsung saja ke file manajernya ya. Nah, di sini teman-teman boleh akses folder public HTML-nya, tinggal double klik aja. Nah, ini adalah file-file yang ditampilkan di halaman default website kita. Nah, kita akan ubah halaman default website kita menjadi website kita sesungguhnya. Jadi, teman-teman sepertinya di sini boleh hapus saja file-file yang ada di sini. Atau kalau nggak mau hilang gitu filenya, teman-teman boleh buat sebuah folder, misalnya folder default, misalnya seperti ini. Create folder, atau apa deh, kita temp aja deh ya.
temporary. Tuh, tinggal drag saja file yang nggak dibutuhkannya ke folder temp ini. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan upload data-data dari website kita itu ke sini. Caranya teman-teman boleh cari dulu filenya di mana. Misalnya di sini aku udah punya di desktop, itu ada website portofolio, tinggal klik saja. Nah, di sini kita akan kompres dulu file-file yang ini menjadi satu ya, supaya kita nguploadnya satu kali. Jadi teman-teman boleh blok saja di sini, lalu klik kanan, ada add to archive, lalu selanjutnya kita pilih yang zip aja deh ya. Lalu oke. Nah, setelah itu kita tinggal upload nih website portofolio yang udah kita kompres ini ke dalam file manajernya. Di sini teman-teman tinggal klik saja tombol upload-nya. Nah, setelah itu di sini teman-teman tinggal klik saja select file, lalu cari filenya. Nah, di sini kita gunakan yang ini ya, yang website portofolio yang udah dikompres tadi. Tinggal open saja, tunggu prosesnya hingga selesai. Dan jika prosesnya udah selesai, itu ditandakan dengan tanda 100% dan juga komplit di sini, teman-teman boleh go back to home. Seperti ini, dan di sini filenya udah berhasil kita upload. Lalu selanjutnya di sini kita tinggal ekstrak file yang udah kita kompres tadi. Caranya, teman-teman tinggal klik saja tombol ekstrak di sini. Tinggal klik, tinggal ekstrak files. Nah, di sini sudah berhasil diekstrak. Tinggal kita close. Kita coba refresh, kita hapus dulu ya file yang udah kita nggak perlukan, yaitu file yang ini. Kita delete, confirm, setelah itu kita refresh website kita yang ini, yang secara default tampilannya seperti ini. Kita coba refresh, dan boom, website kita udah bisa berhasil diakses secara publik. Udah bisa diakses oleh banyak orang. Ya mungkin itu ya teman-teman, bagaimana cara kita untuk melakukan hosting. Yang pertama kita harus langganan dulu paket hostingnya. Lalu yang kedua, kita persiapkan dulu file-file untuk di-upload ke server dari layanan web hosting tersebut. Setelah itu, kita bisa kompres dulu, lalu kita baru upload, dan kita ganti file-file defaultnya menjadi file-file atau data-data dari website kita. Dan hasilnya, website kita udah berhasil diakses secara publik. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, di channel ini aku punya sebuah seri belajar bagaimana cara membuat website portofolio yang baik dan benar, yang mampu mendatangkan klien lebih banyak. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang tertarik, tonton aja playlistnya yang ada di channel ini. Dan mungkin video kali ini sampai sini dulu, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. And I hope you like this video. Stay class.